Halo Sobat Guru, perkenalkan saya Sarah Septi Latifah dari SD Teruman Yogyakarta akan berbagi ilmu tentang permainan menjalankan misi. Apa sih permainan menjalankan misi itu? Mari kita lihat. Permainan menjalankan misi merupakan permainan yang mengarahkan siswa untuk menyelidiki kasus yang sudah dibuat oleh guru melalui teka-teki yang sudah disediakan. Di sini saya mengimplementasikannya di pembelajaran pelestarian hewan dan tumbuhan langka di kelas 6. Marilah kita sambut pesan dan kesan dari anak-anak didik saya. SD Teruman, mainan, menjalankan misi, model pembelajaran, Profil belajar, akhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, oleh kelas 6 SD Teruman. Sangat menghangatkan bukan kesan dan pesan dari peserta didik saya. Pada peserta didik saya tersebut, saya akan mengimplementasikan permainan menjalankan misi pada indikator KD 3.1, yakni mengenal tumbuhan dan hewan langka di Indonesia dan cara pelestariannya. Lantas bagaimana cara mengawali permainan menjalankan misi? Yang pertama, siswa diberi peran dan misi rahasia sehingga disimpan dalam amplop-amplop kecil maupun paper yang dilipat secara acak. Jadi pengambilan oleh siswa dilakukan secara acak. Jenis peran dan misi sudah ditentukan guru sesuai alurnya. Peran di sini bisa berupa berbagai profesi yang ingin dikenalkan guru kepada siswa. Kemudian yang kedua, siswa dibagi menjadi dua kelompok besar secara heterogen. Namun demikian, kembali lagi ke sekolah Bapak Ibu, jumlah dan kemampuan siswa rata-rata mampu digunakan untuk menentukan seberapa banyak kelompok yang akan dibuat. Sekarang mari kita simak aktivitas siswa yang menyenangkan terkait dengan langkah 1 dan 2. Lantas, bagaimana peraturan permainan menjalankan misi? Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu bahwa peran yang dibuat dalam permainan menjalankan misi ini merupakan peran berupa berbagai profesi yang ingin dikenalkan guru, tetapi disesuaikan dengan alur cerita atau skenario yang sudah dibuat oleh guru sebelumnya. Kemudian untuk misi ini ada dua kemungkinan yang bisa didapatkan anak ketika mendapatkan amplop. Setiap anak akan mendapatkan salah satunya. Nah, kemungkinan pertama, anak tersebut akan menjadi pemain dan kemungkinan kedua, anak tersebut akan menjadi pelaku.
dalam 2 kelompok, maka hanya ada 2 pelaku, masing-masing kelompok 1. Sisanya adalah pemain yang nanti akan menyelidiki dan menyusun pertanyaan-pertanyaan dan kode yang disediakan guru agar mengetahui siapa pelaku musuh terselubungnya. Peraturannya, apabila menjadi pelaku musuh terselubung, maka tim yang diikuti adalah tim lawan. Tapi di sini tetap dijaga kerahasiaannya. Jadi setiap siswa tidak tahu siapa pelaku dan pemainnya. Sehingga pelaku terselubung berkewajiban untuk merahasiakan dirinya agar tidak ketahuan. Diperbolehkan mengelak dan berpura-pura sebelum ditetapkan sebagai pilihan pelaku musuh terselubung oleh tim tersebut. Apabila menjadi pemain, pemain masuk dalam timnya sendiri dan harus meyakinkan teman-temannya bahwa ia bukan pelaku musuh terselubung. Kemudian lanjut ke langkah ketiga. Di dalam kelas, siswa diminta untuk berkumpul secara berkelompok dan mengenal peran satu sama lain dalam satu kelompok tersebut. Jadi setelah mendapatkan amplop peran dan misi rahasia, mereka diminta untuk masuk dalam kelompok-kelompoknya. Di dalam kelompok tersebut, setiap kelompoknya ada salah satu siswa yang menjadi pelaku musuh terselubung yang harus ditebak di akhir permainan didasarkan pada petunjuk-petunjuk yang didapatkan. Lantas, bagaimana ekspresi anak-anak dalam memperkenalkan diri? Bisa disimak di aktivitas berikut. Langkah keempat, yakni siswa diminta berkreasi dalam menciptakan benda 2 dimensi maupun 3 dimensi dari kertas karton ukuran A4 yang dapat menggambarkan peran yang sudah ditentukan oleh guru. Apabila mendapat profesi guru, maka siswa diminta untuk menciptakan baik itu benda 2 dimensi atau 3 dimensi melalui kertas ukuran A4 sehingga anak diminta untuk berkreasi semaksimal mungkin hanya dengan kertas A4 warna-warni. Nah, lantas bagaimana ekspresi anak-anak dalam melakukan aktivitas ini? Mari kita simak.
Selanjutnya, siswa akan diberi petunjuk-petunjuk yang tertulis pada stick yang sudah dibuat oleh guru dengan memecahkan teka-teki, crosswords, pelestarian hewan dan tumbuhan langka terlebih dahulu pada pos-pos yang sudah ditentukan. Durasinya bisa 2 kali 35 menit. Nah, pada teka-teki atau crosswords ini, kita juga bisa memasukkan IT berupa QR code. Nah, bagaimana keseruan peserta didik saya dalam menjalankan aktivitas langkah kelima permainan menjalankan misi ini? Mari kita simak. Sampai di langkah ke-6. Siswa berdiskusi bersama dalam satu kelompok untuk menunjuk siapa sih sebenarnya musuh terselubung yang ada dalam tim berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didapatkan sebelumnya. Jadi para siswa dikumpulkan bersama dalam kelompok-kelompoknya untuk mengidentifikasi pelaku dari petunjuk-petunjuk yang didapatkan. Kira-kira modusnya itu mengarah ke perannya siapa, seperti itu. Tim tersebut dianggap berhasil apabila dapat menebak siapa pelaku musuh terselubung maksimal 1 kali kesalahan dan berhak mendapatkan reward. Tim tersebut dianggap belum berhasil apabila tidak dapat menebak siapa pelaku musuh terselubung maksimal 1 kali kesalahan dan mendapatkan punishment. Terus bagaimana sih keasikannya dalam berdiskusi peserta didik saya tersebut? Mari kita simak. Akhirnya kita sudah sampai di langkah terakhir, yaitu langkah ke-7, yakni siswa dan guru melakukan refleksi dan apresiasi. Siswa dan guru melakukan refleksi mandiri dan atau satu sama lain. Siswa dan guru juga melakukan komunikasi dua arah untuk saling memberikan apresiasi, bisa berupa word affirmation atau reward. Siswa bersama guru memberikan reward dan punishment atas permainan menjalankan misi yang dilakukan. Oke, itu adalah gambaran dari permainan menjalankan misi yang saya kreasikan di SD Teruman. Oke Sobat Guru, demikian permainan menjalankan misi yang saya kreasikan di kelas 6 SD Teruman, Yogyakarta.
Sampai jumpa kembali. Kegiatan rumah